Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum elastisitas bekas dengan beranggotakan 1. Raudhatul Karomah NIM 19842010007, 2. Lailatul Maghfirah NIM 1984201000014, 3. Nadia Indah Ruhmana NIM 19842010029, 4. Alia Salah Safira NIM 1984201000033. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, bagaimana pengaruh berat beban terhadap pertambahan panjang pegas pada percobaan 1. Kedua, bagaimana pengaruh amplitudo terhadap periode gerak pegas pada percobaan 2. Ketiga, bagaimana pengaruh massa beban terhadap periode gerak pegas pada percobaan 2. Rumusan masalah. Untuk mengetahui pengaruh berat beban terhadap pertambahan panjang pegas pada percobaan 1. Kedua, untuk mengetahui pengaruh amplitudo terhadap periode gerak pegas pada percobaan 2. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh massa beban terhadap periode gerak pegas pada percobaan 2. Hipotesisnya, yang pertama, 1. Jika gaya yang diberikan pada pegas semakin besar, maka pertambahan panjang pegas semakin besar pula. Kedua, jika amplitudo semakin besar, maka periode gerak pegas bernilai konstan. Ketiga, jika massa beban pegas semakin besar, maka periode gerak pegas semakin besar pula. Dasar teori. Elastisitas adalah kecenderungan pada suatu benda untuk berubah dalam bentuk baik panjang, lebar maupun tingginya, tetapi masanya tetap. Hal itu disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya. Pada saat gaya ditiadakan, bentuk benda kembali seperti semula. Hukum Hooke adalah perbandingan antara gaya yang diberikan dengan pertambahan panjang benda adalah konstan. Hubungan antara gaya F yang meregangkan pegas dengan pertambahan panjang X pada daerah elastisitas pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke tahun 1635 sampai 1703 yang kemudian dikenal dengan nama hukum Hooke. Gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Gerak osilasi dapat terjadi hanya dalam kurun waktu tertentu atau sebaliknya, berlangsung dalam kurun waktu tak hingga jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya, sehingga gerak osilasi seperti ini dapat disebut sebagai gerak osilasi harmonik sederhana. Gambar di bawah merupakan visualisasi sederhana dari konsep gerak osilasi pada pegas yang digantungkan beban sehingga tidak ada gesekan. Sebuah massa M yang digantungkan pada pegas berkonstanta K seperti gambar di atas, maka kesetimbangan akan dicapai setelah pegas mengalami perpanjangan delta X. Gaya yang dilakukan pegas untuk kembali ke posisi semula disebut gaya pemulih atau restoring force. Besarnya gaya yang dilakukan pegas untuk kembali ke posisi setimbangnya adalah sebesar F sama dengan min K kali X. F dan X merupakan besaran vektor. F merupakan besarnya gaya pemulih dalam kurung N, K merupakan konstanta kekakuan pegas N atau M, dan X merupakan perpindahan posisi pegas atau M. Besar gaya ini selalu negatif karena arah gaya selalu berlawanan dengan arah perpindahan posisi benda. Maka gerak benda ini adalah gerak harmonik sederhana. Bila sebuah benda pada salah satu ujungnya dipegang tetap dan sebuah gaya F dikerjakan pada ujung yang lainnya, maka pada umumnya benda itu akan mengalami perubahan panjang X untuk bahan-bahan atau benda-benda tertentu, dan dalam batas tertentu perubahan panjang tersebut besarnya berbanding lurus dengan besar gaya yang menyebabkannya.
secara skalar dinyatakan oleh F sama dengan K kali X. Pada saat beban yang ditarik dari keadaan setimbangnya kemudian dilepaskan, maka akan berosilasi dengan periode osilasi T sebagai berikut. T sama dengan 2pi akar M per K. Dari persamaan di atas kita memperoleh konstanta pegas yaitu K sama dengan 4pi kuadrat M per T kuadrat. Pada saat keadaan seimbang sesuai dengan hukum Hooke, maka hubungan pertambahan panjang pegas delta X, konstanta pegas, dan percepatan gravitasi G adalah sebagai berikut. Mg sama dengan K delta X. Dari persamaan tersebut diperoleh percepatan gravitasi yaitu G sama dengan K kali delta X per M, yang dimana keterangan untuk persamaan-persamaan di atas adalah M massa atau Kg, G adalah gravitasi misalnya 9,8 M per S, K konstanta pegas, N per M, delta X pertambahan panjang pegas dalam kurung cm. Selanjutnya adalah metode eksperimen. Yang pertama yaitu identifikasi variabel percobaan. Pada percobaan pertama, pengaruh berat benda terhadap pertambahan panjang pegas. Variabel manipulasinya yaitu berat benda, variabel responnya yaitu panjang akhir pegas, dan pertambahan panjang pegas atau delta L. Dan variabel kontrolnya yaitu panjang mula-mula pegas atau LO. Pada percobaan kedua, pengaruh amplitudo terhadap periode gerak pegas. Variabel manipulasinya yaitu amplitudo, variabel responnya yaitu periode, dan variabel kontrolnya yaitu massa beban. Dan pada percobaan ketiga, pengaruh massa beban terhadap periode gerak pegas. Variabel manipulasinya yaitu massa beban, variabel responnya yaitu periode, dan variabel kontrolnya yaitu amplitudo. Man kuncine apa man? Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Pada percobaan pertama, definisi operasional variabel manipulasi yaitu berat benda diubah berubah-ubah di setiap percobaan, yang masing-masing beratnya adalah 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, dan 250 gram. Definisi operasional variabel kontrol, panjang mula-mula dibuat tetap sebesar 49 cm, dan definisi operasional variabel respon, panjang akhir pegas atau I, dan pertambahan panjang pegas atau delta L adalah hasil yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan dengan mengubah berat beban. Pada percobaan kedua, definisi operasional variabel manipulasi, nilai amplitudo dibuat berubah-ubah di setiap percobaannya, yaitu 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 25 cm. Definisi operasional variabel kontrol, massa benda yang digunakan pada percobaan ini sebesar 100 gram, di mana massa tersebut dibuat konstan. Dan definisi operasional variabel respon, yaitu periode adalah hasil yang diperoleh dari perubahan amplitudo yang dilakukan dalam percobaan dan beban yang dibuat konstan. Dan yang percobaan ketiga yaitu definisi operasional variabel manipulasi, yaitu massa beban dibuat berubah-ubah di setiap percobaan yang masing-masing beratnya adalah 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, dan 250 gram. Dan definisi operasional variabel kontrolnya yaitu amplitudo yang digunakan pada percobaan ini sebesar 5 cm, di mana amplitudo tersebut dibuat konstan. Dan definisi operasional variabel responnya yaitu periode adalah hasil yang diperoleh dari perubahan massa beban yang dilakukan dalam percobaan dan amplitudo yang dibuat konstan. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan pada praktikum yaitu statif 1 buah, pegas 1 buah, beban dengan massa yang berbeda-beda, penggaris 1 buah, kertas grafik 1 buah, stopwatch 1 buah. Langkah-langkah percobaan. Pada percobaan pertama, menggantungkan pegas pada statif dan mengukur panjang pegas sebagai panjang mula-mula.
menggantungkan beban ke ujung pegas yang bebas, kemudian mengukur panjang pegas, lalu menambahkan satu beban dan mengukur kembali panjang pegas. Selanjutnya mengulangi langkah D dengan masa beban yang berbeda. Dan yang terakhir mencatat hasil pengamatan pada tabel 1.1. Untuk percobaan kedua dan 3, langkah-langkahnya sama, yaitu yang pertama menggantungkan pegas pada statif. Pada ujung bebas pegas dihubungkan dengan sebuah beban. Yang kedua yaitu menentukan titik kesetimbangan. Yang ketiga, menarik beban dari titik kesetimbangan sejauh 5 cm. Yang keempat, menekan stopwatch bersamaan dengan saat beban dilepas. Yang kelima, mematikan stopwatch ketika pegas sudah melakukan 10 getaran. Yang keenam, mengulangi langkah A sampai E dengan amplitudo dan masa beban yang berbeda. Yang ketujuh, mencatat hasil pengamatan pada tabel 1.2 dan 1.3. Poin selanjutnya yaitu hasil dan analisis. Pada tabel 1.1 dengan pertambahan panjang pegas, dengan panjang mula-mula dikontrol sebesar 49 cm. Berat beban yang pertama yaitu 50 dan menghasilkan panjang 57 cm dengan delta L yang dihasilkan yaitu 57 dikurangi 49 sama dengan 8 cm. Dan yang kedua yaitu berat beban 100 dengan panjang L yang diperoleh yaitu 66 dan panjang akhir yaitu 66 dikurangi 49 sama dengan 17 cm. Dan pada percobaan ketiga dengan berat beban 150 dihasilkan L sepanjang 73 cm dan delta L dihasilkan dari 73 dikurangi 49 sama dengan 24 cm. Dan pada percobaan keempat dengan berat beban 200 menghasilkan L sepanjang 82 cm dan menghasilkan delta L sepanjang 82 cm dikurangi 49 cm menghasilkan 32 cm. Dan yang terakhir pada percobaan kelima dengan berat beban 250 menghasilkan panjang 91 cm dan panjang akhir 91 cm dikurangi 49 cm sama dengan 42 cm. Tabel 1.2. Pada tabel ini yaitu massa yang ditetapkan 100 gram. Tersedia tabel untuk amplitudo 10T, T, dan bukti dari hasil kami telah melakukan praktikum. Amplitudo yang pertama 5 cm, 10T 7,85, T 00,87. Untuk amplitudo 10 cm didapatkan 10T 7,77, 0,87. Untuk amplitudo 15 cm didapatkan hasil 10T yaitu 7,63, T 0,87. Untuk amplitudo 20 cm didapatkan hasil yaitu 10T 7,55 dan T 0,87. Dan yang terakhir untuk amplitudo 25 cm didapatkan hasil yaitu 10T-nya 7,53 dan T-nya 0,87. Titik 3 pada tabel ini yang ditetapkan nilainya yaitu amplitudo ditetapkan sebesar 5 cm. Tabel ini terdiri dari massa beban 10T, T, dan T kuadrat. Untuk yang pertama yaitu massa beban 50 gram dapatkan hasil untuk 10T-nya 5,44, T-nya 0,64 dan T kuadrat 0,40. Pada massa beban 100 gram dapatkan hasil 10T-nya 8,3, T-nya 1,17 dan T kuadrat 1,37.
Untuk massa beban 150 gram didapatkan hasil untuk yang 10T yaitu 10,35, T-nya 1,65 dan T kuadratnya 2,70. Untuk massa beban sebesar 200 gram didapatkan hasil untuk yang 10T 11,84, untuk T-nya 1,22 dan T kuadratnya 1,48. Untuk massa beban sebesar 250 gram didapatkan hasil untuk 10 T-nya 13,61, T-nya 1,38 dan T kuadratnya 1,90. Analisis. Dari praktikum yang telah kami lakukan, dapat dianalisis bahwa yang pertama dari data tabel di atas merupakan prinsip percobaan menggunakan hukum Hooke, yaitu dengan cara menggantungkan pegas dengan variasi beban, panjang pegas mula-mula, dan pertambahan panjang akibat beban diukur. Kemudian konstanta dapat dihitung menggunakan perhitungan manual ataupun perhitungan grafik. Dari data hasil percobaan tabel 1.1, kita melakukan 5 kali percobaan dengan mengubah beban untuk mengetahui pertambahan panjang pegas. Dari percobaan pertama, kami menggunakan beban 50 Newton dengan panjang awal 49 cm, mendapatkan hasil panjang akhir 57 cm. Dari percobaan kedua, kami menggunakan beban sebesar 100 Newton dengan panjang awal 49 cm, mendapatkan hasil panjang akhir 66 cm. Pada percobaan ketiga, kami menggunakan beban sebesar 150 Newton dengan panjang awal 49 cm, mendapatkan hasil panjang akhir 73 cm. Pada percobaan keempat, kami menggunakan beban sebesar 200 Newton dengan panjang awal 49 cm, mendapatkan hasil panjang akhir 82 cm. Dan pada percobaan kelima, kami menggunakan beban sebesar 250 Newton dengan panjang awal 49 cm, mendapatkan hasil panjang akhir yaitu 91 cm. Dari hasil percobaan tersebut dapat digambarkan sebuah grafik yang dapat dilihat. Dari data grafik di atas dapat dianalisis bahwa jika beban ditambah, maka panjang pegas juga akan bertambah, di mana hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa ketika pada sebuah pegas dibebani sebuah massa M, maka gaya yang dibebankan pegas terhadap panjang adalah gaya dari massa tersebut, sehingga berlaku M kali G sama dengan K kali X. Dengan rumus persamaan tersebut dapat dihitung nilai ketetapan pegas, di mana dari hasil perhitungan manual diperoleh hasil sebagai berikut. Pada percobaan pertama, massa 50 kali konstanta gravitasi yaitu 9,8 sama dengan K kali X-nya 8 sama dengan K sama dengan 61,25 Newton per meter. Selanjutnya yaitu diskusi. Dari hasil praktikum yang telah kami lakukan, data-data yang diperoleh menunjukkan kesesuaian dengan dasar teori yang ada dan hipotesis yang telah dirumuskan, di mana pada percobaan pertama, ketika panjang pegas mula-mula dijaga konstan dan berat benda diubah semakin besar di setiap percobaan, maka didapatkan hasil bahwa pegas mengalami pertambahan panjang yang semakin besar pula di setiap percobaannya. Hasil tersebut jika dibandingkan dengan teori yang ada, yaitu F sama dengan K kali delta X,
dapat dikatakan sesuai, meskipun pada data terdapat kekurangan penyajian dikarenakan kesalahan penulis yang tidak mencantumkan perhitungan berat beban, sehingga terlihat bahwa variabel yang kami manipulasi itu massa beban. Namun, dari massa beban tersebut dapat dihitung berat beban dengan perhitungan massa beban dikalikan dengan gravitasi, atau W sama dengan M kali G. Kemudian, sesuai dengan prinsip Pegas, yaitu Pegas akan mengalami perubahan panjang ketika ada gaya luar yang diberikan terhadapnya. Dan pada percobaan kali ini, gaya tersebut didapatkan dari Pegas yang digantungkan pada ujungnya, yang mana beban tersebut memiliki berat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berat sama dengan gaya. Jika berat semakin besar, menunjukkan bahwa gaya yang diberikan juga semakin besar, maka akan menghasilkan pertambahan panjang Pegas yang semakin besar pula. Atau, dengan kata lain, gaya berbanding lurus dengan konstanta Pegas dan pertambahan panjang Pegas. Selanjutnya, pada percobaan kedua, berbeda dengan percobaan pertama, di mana pada percobaan kedua ini kami telah melakukan dua macam percobaan. Yang pertama untuk mengetahui pengaruh amplitudo terhadap periode, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh massa beban terhadap periode. Pada percobaan pengaruh amplitudo terhadap periode, ketika massa dijaga konstan dan amplitudo diubah semakin besar di setiap percobaan, didapatkan hasil bahwa periode gerak Pegas baik dalam 10 kali getaran maupun 1 kali getaran tetap sama atau konstan di setiap percobaan. Meskipun pada data terdapat sedikit perbedaan hasil di setiap percobaan pada periode selama 10 kali getaran, di mana dua angka belakang koma tidak konstan. Perbedaan yang tidak signifikan tersebut dikarenakan adanya kesalahan umum, yaitu kurang terampil dalam mengoperasikan aplikasi dan kurang teliti dalam mengambil data. Di samping itu, secara keseluruhan, data yang ada, jika dibandingkan dengan teori, terdapat kesesuaian di antara keduanya, di mana dengan dihasilkan nilai periode yang konstan menunjukkan bahwa amplitudo tidak dipengaruhi oleh periode, karena secara sistematis T atau periode sama dengan 2pi akar M per K, massa per konstanta. Artinya, periode gerak Pegas hanya dipengaruhi oleh massa beban dan konstanta Pegas, bukan dipengaruhi oleh amplitudo. Kemudian, pada percobaan pengaruh massa beban terhadap periode gerak Pegas, ketika amplitudo dijaga konstan dan massa beban diubah semakin besar di setiap percobaan, maka didapatkan hasil bahwa periode gerak Pegas baik dalam 10 kali getaran maupun 1 kali getaran semakin besar. Hal tersebut jika dibandingkan dengan teori yang ada, yaitu T sama dengan 2pi akar M per K, terdapat kesesuaian di antara keduanya, di mana massa mempengaruhi besar periode. Jika massa beban yang digantung pada Pegas semakin besar, maka periode gerak Pegas semakin besar pula, atau dapat dikatakan bahwa massa benda berbanding lurus dengan periode dan berbanding terbalik dengan konstanta Pegas. Selain itu, pada bagian diskusi juga terdapat pertanyaan, yaitu pada seutas Pegas homogen dengan tatapan gaya K memiliki frekuensi F, ketika ujungnya diberi beban M, Pegas itu kemudian dipotong menjadi dua sama panjang. Salah satu potongan diambil dan ujungnya diberi beban M. Maka, pada potongan Pegas pertama yang memiliki tetapan gaya K1 dengan pertambahan panjang akibat gaya F adalah delta X sama dengan F per K1. Sedangkan pada potongan Pegas kedua yang memiliki tetapan gaya K2, pertambahan panjang Pegas akibat F adalah delta X2 sama dengan F per K2, di mana gaya yang bekerja berbanding lurus dengan pertambahan panjang dan berbanding terbalik dengan ketetapan Pegas. Selain itu, ketika potongan Pegas tersebut digetarkan, maka pada potongan Pegas pertama dengan ketetapan K sama dengan F per delta X1 sama dengan massa dikali gravitasi per delta X1 akan memiliki frekuensi sebesar 1/2pi akar gravitasi per delta X1. Sedangkan pada potongan Pegas kedua dengan konstanta K2 sama dengan F per delta X2 sama dengan massa dikali gravitasi per K
dikali delta X2 akan memiliki frekuensi sebesar 1/2 pi akar G dibagi delta X2, di mana frekuensi berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegasnya. Selain itu, terdapat beberapa contoh penggunaan pegas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu penggunaan pegas pada tempat tidur, di mana ketika kita duduk atau tidur di atasnya, maka akan ada gaya berat yang menekan kasur. Dengan adanya tekanan itu, pegas akan termampatkan. Namun, akibat sifat elastisitasnya, pegas kembali meregang. Pegas akan meregang dan termampat demikian seterusnya. Terdapat pula gaya gesekan yang mempengaruhi pegas, di mana akan membuat pegas berhenti bergerak. Oleh karena itu, dengan prinsip kerja pegas tersebut memberikan kenyamanan selama kita menggunakannya. Selain itu, dalam dunia otomotif juga ada yang memanfaatkan prinsip pegas, seperti contoh pada penggunaan shock breaker atau peredam kejut, yang bekerja berdasarkan dua prinsip, yaitu siklus kompresi atau penekanan dan siklus ekstensi atau pemanjangan. Pada siklus kompresi atau penekanan terjadi saat adanya penekanan dari roda yang mengakibatkan pemendekan ukuran peredam kejut. Piston bergerak ke bawah menekan fluida hingga mengalir ke ruang bagian atas piston melalui lubang searah yang mempunyai ukuran lebih besar. Oleh karena itu, pada proses kompresi biasanya lebih cepat daripada proses ekstensi, karena proses penghambatan oksilasi oleh fluida tidak terlalu besar. Sedangkan pada siklus ekstensi atau pemanjangan, siklus ini terjadi pada saat piston bergerak dari bawah ke atas, yang menyebabkan fluida yang terdapat di ruang atas piston tadi akan terkompresi dan mengalir ke bawah melalui katup orifice dan tidak mengalir secara cepat ke ruang bagian bawah piston. Di saat inilah shock breaker meredam osilasi yang dihasilkan oleh pegas suspensi. Dari semua yang telah dipaparkan oleh kelompok kami, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data praktikum yang telah kami lakukan, didapatkan hasil yang sesuai dengan teori dan hipotesis yang telah dirumuskan dapat diterima, di mana jika berat beban pada pegas semakin besar, maka pertambahan panjang semakin besar pula, dan sebaliknya. Kemudian, jika amplitudo semakin besar, maka periode gerak pegas akan konstan atau tidak dipengaruhi, dan sebaliknya. Jika massa beban pada pegas semakin besar, maka periode gerak pegas akan semakin besar pula. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.